Halo Sobat Gen, jumpa lagi di Geopolitis. Tapi kali ini kita nggak ngomongin soal geopolitik. Tapi ada satu hal yang mungkin ada kaitannya dengan geopolitik. Gue sering ngebayangin gimana tiba-tiba gue dibangun adik gue teriak-teriak akunnya hilang. Ada adik gue cari cuannya di situ. Which is adik gue umur di bawah 17 tahun ya. Gitu. Dan dia suka main-main sosmed segala macem, suka lihat-lihat juga perkembangan gimana soal isu-isu yang lagi rame viral dan lain-lain. Nah, belakangan ini pemerintah katanya lagi ngegenjot soal pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun, dan itu pasti memberikan keresahan sendiri bagi para adik-adik kita yang setiap harinya nggak pernah lepas dari handphone. Bahkan ada beberapa adik-adik kita yang emang ambil cuan dari situ gitu ya. Mereka anak sekarang udah pintar-pintar, mereka bisa cari cuan dari sosmed. Nah, ngejawab keresahan itu gue mengundang lagi nih Om Fauzan. Selain pengamat geopolitik, beliau juga pengamat kebijakan publik. Gimana Om, sehat Om? Alhamdulillah. Ini temanya beda lagi nih kita nih, agak-agak sensitif juga nih soalnya soal media sosial yang merupakan nyawa dari semua atau hampir dominan di Indonesia orang-orangnya. Nah, lu ngeliat fenomena ini gimana terkait kebijakan? Apakah ini offside atau punya ketakutan tersendiri dari kalangan regulator atau seperti apa? Ya awalnya sih itu ketakutan pemerintah ya untuk ngatasin bullying dan persoalan remaja lainnya lah di media sosial. Terus juga Australia itu salah satu negara di barisan pertama yang menerapkan aturan tersebut. Iya. Indonesia juga itu. Tapi ternyata dampaknya juga nggak hanya sekedar itu bro. Kayak yang tadi cerita, ada yang pas bangun tuh atau akunnya hilang atau apa gitu. Itu kan menimpa banyak anak-anak ya. Dan kadang-kadang tuh Gen Z itu kan gadget dan internet tuh nggak bisa lepas dari kehidupan mereka. Betul. Atau kita. Mereka hidup di era itu ya, lahir itu di era eranya itu nggak bisa dinafikan lah itu. Tapi itu mereka nggak cuman untuk sekedar scroll dan lain-lain. Tapi Gen Z ini generasi kreatif bro ya. Itu tahu mereka tuh agak cari uang di situ, juga jadi konten kreator di situ. Iya. Dan itu yang memberikan dampak bagi pendaringannya gitu. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang luput saat peraturan pemerintah itu dikeluarkan ya. Mungkin pemerintah sekarang harus ngasih penjelasan atau mungkin diskresi, nggak mungkin lah pengecualian. Tapi setidaknya harus memberikan solusi untuk ya Gen Z yang mendapat cari uang dari medsos. Gimana nih yang konten kreator sekarang nih? Yeah. Ini harus seperti apa gitu loh. Ini kan harus dipikirin, karena kan beda kalau Gen Z yang bikin konten ya dan kementerian yang bikin konten kan kita bisa lihat hasilnya seperti apa ya. Itu kan sangat disayangkan gitu. Mungkin yang lebih wise tuh harusnya pengawasan orang tua, lebih pendampingannya atau jam penggunaannya harus dibatasi gitu. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang harus jadi concern utama. Tapi sekarang dampaknya ini kan udah mulai berasa ya. Dan aku nggak tahu tuh kira-kira nanti penanganannya seperti apa. Kan itu juga kalau aku ngeliatnya salah satu kontrol digital generasi. Karena seringkali tuh negara itu nggak mampu mengontrol narasi yang tengah beredar luas. Iya. Nah, lo tadi bilang Australia termasuk garda depan atau yang kloter pertama lah yang menjalankan kebijakan ini. Cuma kan kalau kita bisa lihat behavior kan beda.
Gen Z-nya Australia sama Gen Z kita kan beda banget gitu. Secara culture, mungkin secara sudut pandang atau secara tingkat kreativitas gitu. Dan keseharian apa yang mereka lakukan kan kita udah bisa lihat gitu. Proses kreatif segala macam. Ya walaupun plus minus lah ya. Tapi kan gue sih ngelihatnya ini kayak semacam wacana aturan yang belum benar-benar diriset secara total gitu. Maksud gue adalah maksud dari statement tadi adalah kita nyuruh orang jangan makan gitu. Padahal sebenarnya lo bisa ngelarang orang itu untuk mengurangi porsi atau lo makan di waktu-waktu tertentu gitu, jangan terlalu over gitu kan. Jadi kayak lo suruh berhenti gitu ya, tapi lo ngelarang tapi tanpa kasih solusi gitu jatuhnya. Ya ibarat orang jalan dibilang lo kesasar tapi dia nggak ngasih map gitu, nggak ngasih peta gitu. Pandangan lo gimana? Iya, memang sering kali ya, dan banyak hal ya. Ada kebijakan-kebijakan yang ya kayak lu bilang tadi ya, nggak melalui riset mendalam. Kan kalau misalnya untuk penerbitan PP itu kan sebenarnya kayak PP 17 2025 ini, PP Tunas ini nih. Benar. Yang implementasinya kan mulai 28 Maret ya. Dia itu kan sebenarnya tuh udah harus ada serapan aspirasi dari masyarakat ya. Kira-kira dampaknya nih seperti apa gitu. Karena jangan sampai ini kan udah terjadi tiba-tiba banyak, walaupun bertahap tapi udah mulai ada batasan-batasan anak di bawah usia untuk mengakses media sosial. Ini kadang-kadang ini man suka ada pro dan kontranya. Bagi sebagian orang tua mungkin ya it's a good thing gitu. Iya. Cuma bagian lainnya kayak gue misalnya nih, gue sih merasa nggak perlu untuk cara parenting gue tuh diambil alih oleh negara gitu. Iya. Ya buat apa? Toh gue selama ini parenting udah ya oke-oke aja kok. Selama kan yang penting ada batasan-batasan yang sudah disetujui bersama antara anak dan orang tua. Iya. Ini barriernya ya, ini kan didiskusiin kan. Betul. Oke. Dan itu negara nggak perlu ikut campur ya, buat apa lagi gitu. Betul. Kecuali misalnya regulasi mereka, kalau untuk misalnya anak mau beli voucher FF atau beli yang lain-lainnya, itu oke lah untuk mengatasi judo, pinjol itu oke lah gitu. Cuma kalau sampai skema parenting diatur-atur juga diambil alih oleh negara ya ngapain gitu. Ya analoginya kayak gini sih sebenarnya. Oke lah, anak 16 tahun di bawah 17 tahun tuh nggak boleh punya sosmed. Ya gue daftarin aja akun kedua gue kasih ke HP adik gue atau anak gue atau siapapun gitu. Sebenarnya kan itu kan hal sepele gitu yang bisa diakal-akalin gitu. Maksud gue, apakah itu sudah dipikirkan dari awal gitu kan? Apakah itu di riset gitu? Berapa banyak sih orang yang punya akun ganda bahkan triple account gitu, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau cuma nggak ngebolehin, gue rasa nggak menyelesaikan masalah tadi. Gitu. Atau mungkin ini, gue lagi mencoba menjadi pemerintah itu, saat bicara medsos mungkin mereka berkaca tuh sering memiliki beberapa akun alter pak. Jadi tuh menganggapnya, oh ini semua anak saudara di bawah 16 juga jangan-jangan bisa seperti itu, bukan perilaku yang bagus. Tapi memang ini loh, internet medsos itu kan seperti uang, punya dua mata sisi. Sisi mata uang. Iya, ada dua sisi mata uang berbeda, ada yang bagus dan ada yang baik. Cuma kalau gue sih kurang setuju ya kalau persoalan parenting itu harus diambil alih oleh negara gitu. Harusnya kan memang negara itu mengurus hal-hal yang lebih krusial, kayak misalnya fasilitas dasar anak-anak Indonesia seperti apa, itu harusnya menjadi fokus gitu untuk pengawasan. Terorisme, judi online, pinjol dan lain-lain itu sebenarnya yang harus diperkuat, karena generasi ini
generasi internet, generasi medsos. Betul. Lu nggak bisa memutus akar mereka gitu. Cuman mungkin yang harus digiatin itu ya edukasi aja ke sekolah mengenai, kasih tahu guru atau orang tua seberapa sehat sih durasi sesungguhnya kalau anak main medsos gitu. Iya. Kayak misalnya anak gue kasih sampai dia lulus SD, gue tuh ngasih batasan itu boleh megang HP kalau hari Sabtu Minggu, itu pun 2 jam gitu. Iya. Sekarang kan udah ada yang SMP SMA, jadi tetap ada durasi yang gue sepakati sama mereka kira-kira apa. Nah hal-hal seperti itu kan sebenarnya tuh edukasi kayak gitu ke orang tua sebenarnya dilakukan oleh negara tanpa harus mengeluarkan PP tunas sih. Kalau untuk mengatasi brain rot misalnya, itu kan tinggal persoalan ya negara fasilitasi aja, Komdigi fasilitasi aja agar anak-anak di bawah 16 ini memproduksi konten-konten sendiri yang lebih berkualitas. Itu menurut gue kan lebih menggenjot dampak kreativitas dan juga membentuk generasi yang lebih maju bagi Indonesia. PP ini jadi ya kayak yang lu bilang tadi, banyak lubang-lubang yang bisa diakali gitu, walaupun dengan verification face, Iya. Face atau recognition. fingerprint, iya itu masih bisa diakal-akali lah yang kayak gitu menurut gua. Ini sih suzon gua aja ya. Apakah Apakah memang ternyata regulator itu nggak cukup piawai untuk memberikan edukasi ke orang tua sehingga akhirnya mereka pukul rata gitu. Udahlah anaknya dibatasin aja lah gitu. Karena memang ternyata orang tuanya juga begitu gitu. Kan ada beberapa kan seperti tadi gue bilang Australia dan Indonesia itu culture itu beda banget gitu. Anak-anak behaviornya juga beda banget gitu. Kita salah satu negara tertinggi soal SOT untuk gadget ya kan, screen on time-nya gitu. Karena memang boleh dibilang semua itu ada di sana gitu. Gue pribadi gue nggak apa-apa deh ketinggalan dompet. Yang penting handphone gue nggak ketinggalan gitu. Dan anak sekarang pun gue rasa kayak gitu. Iya. Kalau menurut gue yang lebih krusial sebenarnya itu bukan keamanan anak di internet. Itu penting juga untuk cyberbullying, terus pornografi lain-lain. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa di kantor awasi. Itu peran orang tua tuh penting banget lah di situ. Tapi negara jangan sampai mengintervensi terlalu jauh seperti halnya mengeluarkan PP seperti ini. Karena ada repotnya juga, man. Masalah kita itu di utama adalah privasi data dan keamanan data. Nah, itu dia. Itu bayangin misalnya ada verification face, fingerprint, lain-lain. Itu kalau bocor tuh gimana, Kak? Iya. Gue kalau pakai aplikasi harus pakai fingerprint atau verifikasi wajah. Aku sih mendingan nggak install. Karena kita berpengalaman dengan jam terbang yang cukup tinggi dalam hal kebocoran data. Bejork dan lain-lain tuh udah membuktikan itu gitu. Bahkan password sekalipun ya. Iya. Nah persoalannya kan ini, kalau kata lagu Peter Pan kan, apa akan terjadi lagi gitu loh. Dan terulang jadi lagi gitu ya. Jadi mobil gitar kan. Iya, jadi mobil gitar. Tapi nah hal-hal kayak gitu. Ini kan harusnya sebenarnya yang harus diatasi tuh pengelolaan data seperti apa gitu. Security-nya. Iya. Dan kita belum ada keseriusan dalam mengatasi itu. Itu masih lemah lah. Kayak misalnya lu lihat deh kalau bicara keamanan data. Buka akun perpustakaan lain-lain, Pemkap lain-lain, tahu nongol di embed sama website situs judul tuh banyak yang kayak gitu. Iya. Itu kan mengerikan gitu. Udah bayangin kalau face kita itu juga jadi bahan identifikasi. Gue sih ogah dan itu menyeramkan gitu. Kayak gitu. Nah, pertanyaan paling penting sebenarnya apa concernnya gitu. Iya dong, maksudnya kayak seperti lu bilang tadi, urusan parenting gak usah diacak-acak lah, itu urusan pribadi gitu. Itu antara orang tua dan anak gitu. Tapi
kalau kita lihat dari sisi sosialnya apa concernnya, maksudnya isu bullying ya di semua negara ada gitu. Tinggal bagaimana mengkantarnya gitu kan. Tapi yang paling punya impact itu kan soal kreativitas Gen Z yang tadi yang seperti lu bilang gitu. Mereka ngerasa dibatasi gitu, mereka ngerasa kayak wah mau punya ranah kreatif yang memang hidup di ranah digital itu tiba-tiba mereka di-cut gitu. Ya gue sih ngeliatnya nggak di-cut ya, tapi gue rasa ketat itu. Batasnya ketat ya. Iya. Karena gini ya. Nggak mungkin juga anak yang di bawah 16 tahun mereka mau kreativitas terus minta orang tuanya untuk bikinin akun dan lain-lain. Iya. Itu kadang-kadang tuh ada barrier yang seperti itu gitu dan bikin orang jadi males lah, kok nggak mau medsos lah. Ya kalau pelariannya jadi positif. Bertani, urban farming atau apa. Kalau hal-hal lainnya gimana? Iya. Ini kan persoalan tinggal itu tadi. Apa orang tua membuat batasan bersama dengan anaknya, mana hal yang baik bisa dilakukan, mana yang sebaiknya jangan dilakukan karena belum usia kamu. Hal-hal seperti itu kan didiskusikan terbuka dan konsen persetujuan antara anak dan orang tua ada, itu kan jalan yang kayak gitu. Iya. Tinggal kalau tadi lu bilang mungkin controlling atau kurang pemerintah kurang percaya diri dalam mengatasi itu kan tinggal masuk ke sekolah-sekolah bro, tinggal ngomong ke dinas pendidikan, literasi digital. Kuncinya kan di literasi digital, dan dengan literasi digital kan itu juga menciptakan impact positif lainnya. Gen Z itu untuk membuat daripada banyak tayangan dipenuhi sinetron atau mini seri yang nggak sesuai dengan karakter kita, ya mereka bikin aja idealnya yang seperti ini, yang bagus kayak gini. Itu kalau Gen Z yang bikin kan feel-nya itu pasti akan beda gitu. Karena mereka bicara tentang suatu dari perspektif mereka sendiri gitu. Betul. Dan itu akan lebih amazing menurut gua. Kenapa ya bro? Maksudnya kebijakan-kebijakan yang itu sering men. Kalau kebijakan-kebijakan kita itu aku nggak tahu ya. Karena mungkin ya. Ini pas lagi ngobrol gini gue tiba-tiba terlintas ya. Jangan-jangan kalau dulu kan kita tuh ada ini bro, Repelita, rencana pembangunan 5 tahun di MPR. Presiden tuh mandataris MPR tuh. Jadi tuh presiden itu menjalankan garis-garis yang telah ditetapkan oleh MPR, program 5 tahun ke depan. Atau mungkin hal-hal seperti itu tuh yang nggak ada menurut gua. Jadi seringkali nimbul kebijakan-kebijakan yang sifatnya reaktif gitu. Karena beda kalau lo udah membuat framework selama kurun waktu tertentu kan, detail turunan-turunan itu kan udah disiapkan untuk mencapai itu apa gitu. Roadmap-nya udah ada. Roadmap-nya apa gitu. Untuk mengantisipasi perkembangan dunia luar, apa yang harus dilakukan itu ada gitu. Nah mungkin gue berpikir seringkali jangan-jangan kebijakan-kebijakan yang seperti ini, walau mungkin awalnya bagus ya, tunas itu untuk menjaga anak-anak kita itu dari cyberbullying, pornografi lain-lain. Tapi mungkin memang udah waktunya kita tuh berpikir mengenai konsepsi negara yang teratur agar nggak ada lagi kebijakan yang tiba-tiba pembatasan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu lah. Itu kan bisa dihindari yang kayak gitu. Iya. Atau gue ngelihat di beberapa postingan sosmed gitu, banyak anak-anak sekolah itu yang ngeposting soal menu MBG yang akhirnya viral dan bikin meradang pihak SPPG atau mungkin Badan Gizi Nasional gitu.
akhirnya gue seujun lagi nih. Jangan-jangan pembatasan itu gara-gara sekarang anak-anak udah bisa posting, udah bisa protes lewat medsos atau lewat apa gitu kan. Ya kan fenomena yang sebenarnya nggak bisa disangkal gitu kan. Nggak bisa mau kejagainnya juga gimana gitu. Mereka punya hak untuk memegang properti sendiri gitu. Dan itu tadi siapa yang bisa melarang gitu. Tapi maksud gua oke, kita bikin regulasi untuk anak-anak, untuk adik-adik kita. Tapi bukan ngilangin akun, Bro. Iya. Apa Karena kek gitu. Underground internetnya kan banyak. Iya. Akun palsu, VPN usage akan naik. Nah, kalau udah pakai VPN kan. Iya, lu bisa buka banyak. Iya, lu pakai VPN aja udah. Sekarang banyak banget VPN. Iya, jual beli akun dan lain-lain. Tapi memang mungkin ini mana? Apa? Udah perlunya juga dipikirkan mengenai. Ya, gue sih tadi kan suzon, gue bicara juga husnuzon, persoalan yang MBG gitu. Masa sih itu kan kalau bener kayak gitu, itu kan kayak ini, lu menenggelamkan informasi kapal hanya untuk memilih perenang terbaik. Iya. Kan jadi kocak gitu. Iya, bener. Tapi gue husnuzon, maksudnya moga-moga nggak kayak gitu. Tapi kalau sampai hanya itu kan itu konyol ya sih. Disayangkan, itu konyol banget lah. Semuanya kena itu hanya untuk nyari mana yang jago berenang nih. Agak-agak repot ini. Ini man, apa? Juga harus dipikirkan juga. Kalau sana, oke lah PP ini udah terbit. Tapi kan harus juga nanti ada apa turunannya atau apa ya? Hal-hal yang untuk loophole tadi itu, seperti halnya VPN dan lain-lain, itu juga harus dipikirkan gitu. Karena jangan sampai udah berbagai di Republik ini kan udah berbagai banyak regulasi kebijakan tuh dibuat, cuman seringkali tuh kita nggak piawai dalam penegakan hukumnya. Itu yang selalu bermasalah gitu. Kita nggak tuntas ujungnya gitu. Nggak tuntas ujungnya. Kalau udah ada PP ini, terus juga nanti didorong untuk apa? Sosialisasi di sekolah-sekolah, juga untuk orang tua. Ya mungkin nanti impact-nya tuh akan berbeda gitu. Tapi kalau hanya penerbitan ini tanpa dilanjutkan oleh sosialisasi, gue nggak yakin itu akan jadi sesuatu yang permanen sih. Yang udah paling nanti akan jadi apa? Ya udahlah, gue know it doing lah, seperti apalah. Karena juga harus diantisipasi untuk generasi-generasi yang sudah terbiasa melakukan kreativitas menjadi influencer mikro. Ada juga yang menjadi jual beli di medsos gitu. Di usia-usia seperti itu, gain money dengan cara mereka sendiri, itu kan bahan untuk survival. Betul. Saat mereka udah besar nanti. Hal-hal seperti itu mungkin harus buat diperhatikan oleh pemerintah agar itu bukan hilang, tapi itu bisa ditularkan untuk generasi-generasi lain. Karena jangan sampai kita menciptakan internet sehat. Gue sih nggak yakin ada yang namanya internet sehat ya. Sama kayak uang lah. Nggak ada yang namanya uang hitam, uang putih. Nggak ada namanya uang baik atau uang jahat gitu. Internet juga kayak gitu. Nggak ada internet baik, internet buruk. Nggak ada internet negatif dan nggak ada internet positif. Itu seperti arena, dan kita yang harus mempersiapkan diri kita saat masuk ke dalam arena itu. Rambu-rambunya seperti apa, dan itu kan controllingnya tetap di orang tua. Benar. Persetujuan antara orang tua dan anak lah yang membuat setiap dalam melangkah anak itu jadi, oh iya ini nggak baik buat gue ya. Bukan karena gue nggak boleh ngelakuin ini nih karena dilarang sama orang tua gue, karena kelak mungkin kalau lagi ada masalah sama orang tuanya itu dilanggar gitu. Tapi setidaknya kan dia udah mulai ada kesadaran. Oh iya, gue udah pernah ngobrol nih sama orang tua gue. Ini akan berdampak buruk buat gue karena ini.
hal-hal seperti itu kan harus ditanamin sih menurut gua. Iya. Dan PP Komdigi itu sebenarnya harusnya lebih aware ke arah sana ya. Betul. Ini jadi kayak ngegambarin, ya gue nggak nuduh ya, tapi ini kayak ngegambarin gagap digital solution. Ada saat lo mau nangkep tikus tapi lo bakar lumbung gitu istilahnya. Ya. Iya nggak sih? Maksudnya Iya. kayak sebenarnya kalau kita ngomongin solusi ada banyak variabel, banyak multiple aspek gitu kan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba lo anak kecil nggak boleh punya sosmed gitu. Iya. Iya bener sih. Ya karena gini ya, jangan gen sih ya. Gen yang di atasnya juga gen alpha ya, masih usia Gen di bawah 10 tahun lah. 10 tahun ya. Yang di bawahnya. Itu makan aja itu mereka harus nonton Cocomelon terus iya. apa lagi tuh Dulalit atau Iya. apa Tungtung sahur gitu. Iya. Ini kayak gitu gimana bro, lu mau lepasin medsos atau gadget dari itu yang udah di masanya mereka gitu loh. Iya. Cuman ya dorongan aja setidaknya tuh justru tuh kayak regulator digital kita tuh harusnya tuh lebih banyak mendorong konten kreator muda di usia-usia muda itu tuh menciptakan konten-konten berkualitas yang nangkep di generasi mereka sendiri. Betul. Gue lebih mendorong ke arah sana. Gue pernah ketemu sama salah satu founder. Dia tuh bikin kayak semacam sekolah coding untuk anak-anak. Oke. Maksudnya anak-anak kecil udah diajarin coding, artinya kan mereka udah future ya. Udah mikirnya udah future. Berarti kedepannya banyak nih generasi-generasi programmer segala macam, bikin apa gitu kan. Ya sebenarnya kan hal kayak gitu sebenarnya bisa diadaptasi juga gitu. Maksudnya seperti tadi, lo ngelarang tapi lo kasih solusi gitu. Lo ngelarang tapi lo kasih alternatif gitu. Tapi kalau lo ngelarang doang terus nggak ada apa-apa gitu, ya udah. Iya benar. Karena apa ada juga kan gap generasi itu semakin kita melarang Makin penasaran. kelak batasan itu juga semakin dilanggar gitu, karena ada pengekangan lain-lain. Ya jangan sampai juga seperti itu, karena kan kita sebenarnya nggak boleh lebih ke tahap restriktif, tapi udah mulai lebih regulatif, pengaturan aja. Dan wise. Iya. Dan wise. Karena gimana pun juga itu nggak bisa melepaskan sesuatu yang udah bagian dari suatu generasi bro. Iya. Gak bisa kayak zaman lu liputan dulu nggak mungkin kan lu bisa dilepasin dari Friendster misalnya atau MRC gitu. Iya. Itu ekosistem bro. Ekosistem. Iya. Emang agak-agak ini kalau misalnya di UK juga ada Online Safety Act. Cuman kayak Uni Eropa juga fokusnya itu ke ini ke keamanan data, bukan larangan penggunaan atau larangan total. Lu cerita dong tentang Uni Eropa terkait bagaimana regulatornya ngatur anak-anak di bawah umurnya yang belum punya KTP untuk punya sosmed, atau bagaimana mereka menjalankan internet. Aku yang lebih maju tuh sebenarnya yang untuk regulasi digital ya, itu Uni Eropa UK sama Australia lah, itu selalu lebih maju. Mereka tuh fokusnya tuh lebih banyak, kalau Uni Eropa tuh lebih ke privasi data, dan ini juga terkait dengan geopolitik man. Geopolitik. Oh iya. Maksudnya gini, perang di Selat Hormuz atau di bagian tempat semuanya itu tuh dalam geopolitik tuh hanya skup kecil pak. Salah satu faktor ibu dari geopolitik tuh adalah AI. Bicara AI berarti kita nggak bisa lepas dari fokus keamanan data. Kayak misalnya Indonesia udah menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika, di mana nanti data-data kita itu seluruhnya bisa diakses sama Amerika, dibawa ke sana.
Dibawa ke sana nanti digunakan oleh Palantir. Palantir itu perusahaan pengolahan data itu yang selama ini tuh memberikan akses ke militer untuk pembunuhan tokoh-tokoh politik yang di Gaza, terus juga target-target yang di Iran dan berbagai tempat. Terlepas dari itu kan, kok mikirnya balik lagi ke privasi data. Emang kita nyaman data kita nanti dikelola dan disentuh oleh institusi yang seperti itu? Betul. Agak ngeri, men. Benar. Jangan sampai tiba-tiba mereka ada crash di sana, kita lagi begini terus tahu ada boom meledak laptop kita karena kita error disangka salah satu jaringan teroris. Iya, lagi ngirim saldo tidak cukup. Hah? Nah, kok tinggal 0 gitu. itu loh. Iya kan? Nah, berarti itu tetap di data semuanya. Makanya di satu sisi itu hal yang bagus sebenarnya. Cuman kontrolan data tanpa keamanan data itu impossible gitu. Nggak mungkin lu bicara keamanan data, pengaturan, kita mengawasi anak-anak, tapi nanti kelak semua data kita nanti akan ditransfer ke pihak luar Indonesia. Itu lupakan lah itu. Memang lebih baik sekarang adalah kita mengajarkan anak-anak khususnya untuk lebih melek digital, mana yang bagus, mana yang sebaiknya dihindari, hal-hal yang seperti itu. Literasi digitalnya itu lebih mutlak, betul. dan gue yakin tuh kan percakapan kayak gitu itu kan lebih ngena di mereka. Iya. Karena bukan doktrinasi, tapi bicara soal pertukaran pikiran, pertukaran gagasan. Betul. Gitu loh. Ya, kayak contoh ponakan gua masuk SD itu tanpa lewat TK. Tapi udah bisa baca dan kenal warna. Terus gue tanya kan, dia lihat di YouTube. Artinya nggak selamanya digital sosmed itu buruk gitu. Mereka bisa ngasih sesuatu gitu. Bahkan ilmu-ilmu yang mungkin bisa dipelajari tanpa sekolah gitu. Kayak misalkan kemarin ada anak SMP, dia bisa SMA itu bisa ngebobol security Google. Dia ngelihat dan dia belajar di YouTube soal security segala macam. Itu kan artinya kan di medsos itu media sosial itu sebenarnya banyak memberikan hal positif. Gue inget bos lama gue dulu, dia bilang nggak ada yang kurang dari internet. Masalahnya lu tahu nggak apa yang lo cari? Nah, iya benar. Kayak misalnya tadi contoh yang lu sebutin, yang belajar dari internet lain-lain. Itu kan case 1:100.000 ya. Tapi kan itu di situ berarti ada satu opportunity, ada satu peluang. Betul. Lu bayangin, dia aja nyari sendiri itu bisa ngebobol dan lain-lain. Google, security Google. Apalagi kalau pemerintah juga memfasilitasi atau memberikan banyak kemudahan bagi anak-anak muda untuk bereksplorasi lebih dalam di internet, dan yang penting seperti yang lu bilang tadi, tahu apa yang lu cari saat surfing di internet. Iya. Itu lebih mutlak menurut gua. Dan itu sebenarnya core edukasi itu arahnya ke sana harusnya. Ya, betul. Harusnya ke sana ya. Cuma kan anakku juga pernah dapat edukasi di sekolah itu. Dan dia cerita itu ada hal-hal yang boringnya maksudnya karena mungkin pemaparan lain-lain, tapi juga nggak bicara soal kebanyakan slide. Iya. Nggak diajarin misalnya setelah internet coba kamu cari misalnya project, setiap anak bikin skenario masa depan. Setiap anak pokoknya harus bikin 3 skenario untuk hidupnya gitu. Itu kan setidaknya saat mereka browsing di internet itu tahu kira-kira batasan skenario. Misalnya kalau you mau yang jadi murid yang santai-santai, nanti skenarionya masa depan ini kayak gini nih.
Kalau lu kerja keras berarti opportunity-nya nanti akan seperti ini. Iya. Hal-hal kayak gitu saat anak ke browsing, pertama tuh jadi waktu scroll itu jadi akan semakin berkurang. Iya. Dan juga mereka yang lu bilang tadi itu saat surfing tahu mau nyari apa gitu. Iya. Dan dengan tahu mau nyari apa kan berarti udah jauh tuh dari urusan-urusan judol, pinjol dan Iya. hal-hal destruktif lainnya. Dia nggak akan ke sana mikirnya. Iya, karena punya tujuan. Karena punya tujuan. Dia tahu apa yang Betul, mau cari. Hal lainnya tuh kayak kemarin anak gua waktu mau lulus SMA, dia disuruh bikin proposal project gitu kan. Dia kan kebetulan sekolahnya multimedia, SMK gitu. Gue bilang, temennya ada yang bikin 3 hari kan. Gue bilang ada satu tools itu bisa kita masukin kata kunci atau prompt gitu ya. Itu bisa dia bisa bikin proposal dalam waktu 5 menit. Dan dia pakai tuh, dipraktekin bener. Maksudnya kayak akhirnya dia sebar di sosmed dia. Gitu segala macam. Menurut gua sosial media juga jadi bahan penyebaran yang efektif gitu. Untuk anak-anak di bawah umur juga, apalagi usia sekolah gitu ya. Gitu. Mereka dapat informasi yang positif, yang baik, terus mereka bisa share, mereka bisa komen atau mungkin mereka ada yang ngasih statement atau ngasih tambahan segala macam gitu. Iya, memang ini apa? Lebih banyak mungkin tentang life hack ya. Itu kan life hack kan? Iya. Tips. Tips. Hal-hal sebenarnya itu kan sebenarnya lebih di medsos kan itu lebih banyak tuh. Gue juga suka browsing tuh tips untuk Excel gitu. Iya. Excel kan paling ribet, bro. Keluar dari grup WA tanpa ketahuan. Kayak gitu-gitu kan. Itu hal-hal kayak gitu kan sebenarnya yang lu di medsos dapet tuh bro itu. Iya, itu di medsos, Pak. Lu gak bisa dapat di kelas atau di mana-mana. Dan kalau untuk anak-anak usia mereka itu kan itu hal-hal yang amazing dan perlu gitu. Iya. Mungkin memang tadi tuh kalau gue tuh lebih cenderung mendorong kreativitas melalui buatan konten-konten yang lebih berkualitas. Iya. Terus sama untuk edukasi parenting sih, itu yang paling utama lah. Iya. Dan memang regulator juga harus membuat stimulus untuk itu ya. Betul. Jadi kayak ya paralel lah, maksudnya orang tua parentingnya lebih terkoordinasi dengan baik, tapi dari sisi pemerintah juga mereka punya stimulus untuk itu gitu. Jadi betul. Jadi anak-anak adik-adik kita tuh nggak merasa terzolimi dalam tanda kutip gitu. Benar. Itu sayang aja tuh di pasar taruhan Polybet itu nggak ada yang masang itu. Kira-kira PP pembatasan medsos untuk anak di bawah 16 tahun kira-kira akan bertahan apa enggak gitu, berjalan apa enggak. Iya, polling. Sayang itu nggak ada tuh di Polybet tuh. Kalau ada, gue ikut inilah, gue dikecipin lah. Tapi memang menurut gue sih belum terlambat ya PP ini. PP ini kan juga mengatur untuk digital yang ramah anak ya. Yang Kita sehat. coba lihat dari sisi lainnya itu juga ya bisa perlu kita dorong lebih luas lah, biar gimana juga anak-anak di bawah 16 itu bisa tetap berkreasi gitu. Karena gue ngeliat juga kadang itu, aku bicara konten ya, itu mereka suka bikin film-film pendek lain-lainnya itu mungkin gue ngeliatnya ini apa sih, tapi itu memang keren gitu loh. Aja paling kalau mereka memberikan penjelasan gitu. Mereka bisa eksplorasi ya. Eksplorasi hal-hal kayak gitu kan sebenarnya yang dibutuhin sama orang. Kalau anak-anak Gen Z kan nggak perlu orang-orang yang tua uzur nanti memberikan nasihat kayak di film-film kungfu zaman dulu. Dengarkanlah anakku. Dengarkan kisah anak. Kisah anak. Udah nggak bisa kayak gitu gitu. Suasana yang lebih egaliter persetujuan bersama itu lebih masuk gitu. Gue kepikir jangan-jangan sebenarnya yang perlu PP itu bukannya anak-anak soal batasan medsos, tapi orang tua agar lebih bisa adaptasi terhadap anak gitu loh, untuk menghindari friksi-friksi dalam urusan anak orang tua. Mungkin jangan-jangan itu yang dibutuhkan. Jangan-jangan
kita yang lebih tua yang bermasalah, yang Iya. membutuhkan PP. Siapa tahu gitu. Siapa tahu. Kadang kita gaptek juga. Iya, seperti itu. Iya. Kadang kita dapat info juga dari generasi dari mereka dari Gen Z. Iya. Iya kan? Bahkan anak-anak Gen Z udah lebih cepat tahu isu segala macam kan sekarang. Benar. Iya kan? Kita Itu malah udah. telat gitu. Iya, untuk penyebaran isu mereka tuh lebih cepat. Reaktif banget, cepet banget. Efektif. Heeh. Kan tinggal yang bisa diajarin kan tinggal soalan screening, bro. Iya. Mana yang fake, Iya. gitu. Mana yang asli, mana yang palsu, kan hal-hal seperti itu kan yang nggak butuh PP, tinggal ya literasi aja kayak gitu loh. Bener. Karena jangan sampai nanti ada pembatasan seperti itu, nanti satu dasawarsa lagi kita malah jadi generasi yang ketinggalan satu dekade soal perkembangan internet. Tuh agak lebih serem lagi gitu. Padahal menurut data kita pengguna internet Ya, salah iya, satu pengguna internet Salah satu, terbanyak iya, di iya. dunia. Ya makanya lu pernah ceritakan dulu kalau Jakarta itu jadi apa? Ibu kotanya Twitter saat itu ya, Iya. karena paling rame kan. Paling rame. Iya. Ya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya yang lebih batasan-batasan dalam bersosial sih menurut gua sih yang lebih penting aja sih. Tinggal gimana mereka jaga adab saat Benar. bermedsos gitu. Nggak ngata-ngatain orang atau nggak nyebar berita yang nggak jelas tapi bawahnya tulisin saya hanya meneruskan. Nah berarti kan meneruskan kabar Iya, buruk. betul. Harus diverifikasi dulu sebelum Betul. di cross check gitu. Kadang banyak banget sih sebenarnya harus diberesin kayak hoax gitu kan. Iya, iya, Internet segala macam. Itu kan sebenarnya hal yang lebih concern gitu kan. Apa namanya? Kejahatan cyber Iya, gitu, iya, pembobolan rekening. Sebenarnya Iya. itu kan yang harusnya dilakukan oleh pemerintah gitu. Kalau menurut gue dibanding cuma ngurusin sosmed bocah. Betul, gitu. betul. Karena jangan sampai tuh trust gengsi ke anak-anak di bawah 16 tahun tuh trust ke platform dan ke negara juga ikut turun. Iya. Itu repot itu, ngatasinnya lagi tuh agak-agak susah gitu. Iya. Kita malah kontrarian dengan pegadaian, Iya. mengatasi masalah dengan masalah. Repot itu kayak gitu tuh. Iya. Itu sebenarnya harus dihindari. Iya. Dan nggak ada jalan keluar lagi, bro. Kalau dulu kan era kita tuh kita emang nggak megang HP ya waktu Iya, usia itu ya. Kita bisa main galasin, tak jongkok, Iya, atau kita main kemana. Sekarang udah nggak ada tanah nih, bro. Iya. Lu mau main galasin di mana? Gue tanya sekarang, lu mau main badminton aja malam-malam di mana gitu. Kalau dulu kan ada pelampiasan gitu. Kalau anak-anak sekarang pelampiasannya di gadget. Iya, itu dia. Maksudnya udah ya seperti yang pernah gue bilang tuh, manusia itu pada awalnya kan makhluk Sosial. adaptif ya, makhluk sosial lah. Agar bisa survive dia harus ngelakuin banyak hal. Tapi memang kalau untuk concern gue sih yang gue takutin tuh sama data Privacy bocor data. massal. Data, iya. Kalau sampai pakai retina lain-lain. Iya. Itu lebih Dan itu serem. merepotkan. Gue rasa platform juga mikir-mikir sih. Iya. Gue rasa ya platform juga, karena memang platform dibuat dia gue inget petuahnya siapa, CEO-nya Apple siapa? Gue lupa. Steve Jobs. Iya. Kalau bisa simpel ngapain ribet gitu. Oh iya, ini kan di Konoha itu harus kebalikan. Kalau bisa Ribet, kenapa harus dibikin simple? Itu kultur jangan-jangan. Iya, culture deh. Cok. Tapi gini, maksud gue adalah yang penting tuh kebocoran data massal bisa dihindarin dan pemerintah mendingan perkuat untuk keamanan data aja sih. Itu yang paling utama. Kalau itu udah dipegang, kita mau bikin apapun tuh rakyat tuh akan trust. Rakyat udah trust pemerintah kan, mau bikin apapun bro, itu udah pasti didukung. Iya. Itu aja dulu yang penting. Jangan sampai nanti kita segala sesuatu harus pakai face, Recognition. pengenalan wajah, Iya. Fingerprint. lain-lain. Tahu tuh data kita emang karena perjanjian dagang diolah sama negara lain, itu ngeri tuh.
Gue sih mendingan balik ke zaman batu, gue nggak bermedsos, gue nggak pakai HP, pakai radio CB aja lah. chip satu iman di mana. Itu enggak, tapi ini mana? Tetap keamanan data tuh yang paling utama gitu. Dan gue ngelihatnya jangan sampai nanti ada pemahaman massal bagi generasi muda gitu. Kalau mereka tuh nggak dipercaya gitu. Iya. Kalau ini bagian dari apa? Pengontrolan, bukan penataan. Jangan sampai seperti itu. Iya. Karena sekali udah ada distrust di generasi muda, ya nanti akan repot karena kebijakan atau sesuatu yang dikeluarkan oleh negara nanti akan mendapat tentangan. Iya. Akan ada tias-tias berikutnya. Iya. Nanti akan ada, kita udah menambal masalah A dengan menimpa masalah B. Lanjut lagi ada masalah C, kita timpa lagi ada masalah D. Terus begitu. Itu kan udah waktunya menurut gue ya harus hindarin lah, udah balik ke bikin repelita aja lah kita tuh. Rencana 5 tahun biar nggak ada apa kebijakan-kebijakan yang reaktif lah, bisa ikut perkembangan zaman. Kayak gitu sih menurut. Sebenarnya kalau nih, ini agak udah mau kelar nih kita nih. Skenario paling ideal apa, Bro? Untuk apa nih? Untuk ini. Iya. Yang best case lah, atau sebenarnya mereka harusnya ngapain sebenarnya gitu. Ini sih yang penting. Dari kalau gue tetap di parenting ya, tapi maksud gue gini, orang tua tuh ngasih tahu anak itu ada PP seperti ini. Tujuan PP ini adalah melindungi A, B, C dan lain-lain. Yeah. Itu nanti. Tapi emang mereka peduli anak-anaknya? Kan pertanyaan besar itu. Ya kalau soal regulasi ya anak-anak ya pasti ini apaan sih nih? Iya. Pasti akan kayak gitu. Iya. Gitu. Ya tapi mau nggak mau karena ini udah terbit, ya kita ngasih tahu aja sebaiknya jangan gunakan VPN, kalau mau pakai medsos pun ya konsen aja persetujuan orang tua lah. Jadi mungkin ada data yang harus diubah di medsos itu dengan sepengetahuan orang tua, mungkin bisa seperti itu gitu. Tapi yang jelas juga kita juga nggak melarang penuh anak untuk mengakses medsos, tapi lebih ke apa ya, pengaturan bersama lah tentang batasan-batasan. Diarahinnya. Iya, itu pengarahannya. Menurut gue tuh lebih efektif loh kalau bagian kayak gitu. Bener. Kata kunci misalnya lo mencari apa di YouTube, kata kunci ini, mau cari apa di TikTok. Yang penting itu lah. Iya, kebetulan ponakan gue juga kan kemarin dapat tes ngaji tuh Iqra 4 gitu. Dia ngeliat di TikTok tuh apaan ayat-ayat tuh. Misalkan doa mau masuk kamar mandi, doa mau keluar kamar mandi, doa mau makan. Ya seperti gue bilang tadi, itu tuh kayak shortcut gitu, ya nggak sih? Iya. Dibanding lo nyari buku gitu terus lo baca satu-satu, mereka lebih dia ngeliat TikTok, doa mau masak, doa mau makan, gitu, doa mau tidur misalkan gitu, lebih cepat dan mereka anak sekarang itu lebih iring dan lebih visualisasi. Nah, generasi visual. Iya, generasi visual. Nah, cuma nggak repot tuh bicara generasi visual, tapi ada restriksi untuk medsos. Nah, itu agak kontrarian tuh. Iya, benar. Iya kan? Kontradiktif tuh. Kupikir ya itu lagi, tinggal ada apa? Ya Komdigi sih emang harus lebih melakukan pembicaraan di pendidikan ya untuk kayak gimana ya. Tapi menurut gue sih selama gue sih berharap kayak generasi yang 16 tahun ke bawah gitu, yang bisa terus, yang selama ini bisa berkarya atau mencari ilmu pengetahuan di situ sih, dia tinggal komunikasi aja dengan orang yang lebih tua sih atau walinya sih, agar dia juga bisa tetap tidak terinterupsi kemajuannya, tapi juga ada pengaturan bersama sih agar bisa tetap diakses sih. Iya. Karena kau percaya tuh untuk hal-hal yang kayak gitu ya mungkin hal baik, tapi yang lu bilang tadi nggak semua dampaknya dihitung. Tau-tau udah
terbit aja aturan ini. Iya. Nah, itu yang harus dihindari tuh, Bro, kalau yang kayak gitu. Iya, betul. Ya, bicara literasi digital gitu, door to door, sowan to sowan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya data bobol juga gitu kan. Ya kita Nah. sering denger lah literasi digital dilakukan oleh kementerian apa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya data gue bobol juga gitu. Iya, berarti kalau Rekening gitu, gue hilang iya. juga gitu kan. Ya keamanan datanya dong yang Data, masalah. iya. Dong. Tapi gini bro, ini sebelum kita tuntasin ya, gue pernah bicara sama salah satu analis data gitu ya. Sebenarnya nggak ada istilah data bocor bro. Apa? Nggak ada istilah data bocor. Gimana tuh? Sebenarnya yang ngasih data tiap hari ke platform atau ke internet itu kita. Misalnya contoh ya, selamat ulang tahun kakak yang ke-14, dia posting di tanggal 27 Maret. Udah ketahuan birthday-nya anak tuh. Terus mereka posting, wah seru juga nih ya, kita rame-rame di rumah, kita berlebaran lagi dengan kumpul keluarga besar. Tag alamat sama nomor rumahnya kelihatan di foto. Itu data kan. Temen gua. Yeah. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kita yang ngasih data tuh ke platform. Iya. Jadi tidak ada istilah kebocoran data gitu. Bener. Atau mungkin ini ya, karena harus ada edukasi dulu nih sebentar. Gue lagi sembari lihat. Tadi gue nulis itu. Karena pokoknya tuh segala sesuatu yang gratis itu berarti lu yang jadi produknya. Betul. Gitu. Dan itu beresiko, bro. Dan berisiko. Kompensasi dari gratis adalah lu harus memberikan data. Iya dong. Tidak ada sesuatu yang gratis. Nggak ada sesuatu yang gratis gitu. Iya. Lu nggak ngesilin duit. Iya. Tapi lu ngasih lebih berharga data. Iya. Lu lebih ngasih Bener. Itu yang harus jadi concern di anak-anak 16 tahun ke bawah. Jangan 16 tahun ke bawah yang udah usia-usia tuwir yang matang juga seperti itu, nganggap free aja. Persoalan data itu sebenarnya yang harus jadi concern sih menurut gua. Bener yang lu bilang tadi itu. Mungkin ya gua nggak tahu ya. Mungkin dari regulator ngelihat sekarang banyak bocil-bocil joget-joget TikTok gitu. Dan dia merasa ini bukan culture Indonesia, anak Indonesia nggak kayak gini, akhirnya dibatasi gitu. Ya itu kan sebagian dari efek aja. Seperti yang tadi kita bahas, apa yang lo cari itu yang lo pakai. Apa yang lo lihat itu yang lo praktekin kan gitu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada bagaimana lo bikin soft regulation sama soft education gitu. Edukasi dua-duanya oke. Tapi ada cara yang halus, ada yang kasar gitu. Kalau menurut gua ini terlalu hard gitu. Maksudnya kayak belum apa-apa aja orang udah berteriak gitu. Apalagi benar-benar dipraktekin dan ketok palu gitu. Dan gua rasa platform pun nggak akan sejalan gitu, karena mereka bakal mencari akun sebanyak-banyaknya. Platform akan mencari data sebanyak-banyaknya. Iya. Nah, behavior sebanyak-banyak. Itu yang juga harus jadi perhatian sih. So gue jangan sampai justru ternak data dan lain-lainnya itu juga jadi lebih masif gitu. Iya. Sementara skema keamanan data kita belum bisa ke arah sana. Iya. Malah belum kita proper lah. Bener. Malah nanti jadi kita kehilangan banyak hal gitu. Iya. Menurut gue itu harus diperbaiki dulu untuk security datanya lah, itu yang kuncinya sih di situ. Betul. Kayak di negara, gua nggak bisa nyebut lah, dan di satu negara ketika pilpres itu mereka ternak buzzer bro. Ada lah gitu kan, ternak data, ternak buzzer gitu untuk ngebantuin statistiknya mereka gitu kan. Iya. Gitu. Mudah-mudahan di kita enggak ya. Iya, enggak ya. Di kita enggak. Muka gue gitu. Tapi maksud gue kuncinya tuh tetap ada di keamanan data, Pak. Dan keamanan data kita bisa juga melakukan penertiban buzzer, akun-akun ternak dan lain-lainnya. Tapi muaranya ada di keamanan data. Dan key-nya di regulator. Iya, benar. Pelaksana, Pak. Kalau kita kan rakyat jelata. Iya. Nggak bisa ngurus gitu-gitu, Pak. Iya, kita cuma remah-remah rengginang di ini kongguan. Iya. Nah,
Closing statement deh bro. Closing statement. Apa, pantun apa closing statement nih, Bro? Closing statement boleh, lo padukan dengan pantun boleh. Kayak gue gak jago Soalnya gue pantun. kalau nggak closing statement nih, gue nanyanya bakal ngelebar nih kemana-mana nih. Tapi gini, closing statement gue yang penting adalah pengaturan bersama orang tua dan anak, apa yang bisa dan apa yang sebaiknya dihindari saat berinternet. Iya. Dan kedua itu seperti yang lu bilang tadi itu, sebelum browsing sudah tahu dulu tujuannya mau apa. Dua hal itu yang akan membuat kita hemat waktu, menghindari scroll dan juga untuk menjaga data kita untuk tetap aman. Karena ingat, gratis berarti bukan karena kita hemat tidak mengeluarkan uang, tapi kita harus membayar data personal kita kepada pihak platform. Nah, Dan itu yang lebih mahal padahal. gue tambahin yang ketiga. Apa tuh? Gue tambahin yang ketiga. Negara nggak perlu ikut campur gimana orang tua ngurusin anaknya berinternet. Nah, bisa itu. Iya. Cocok. Nggak perlu ikut campur. Maksudnya? Yang beli kuota dia, yang bayar wifi rumah dia, yang nyekolahin anak dia, gitu kan. Deh. Iya, Gitu. iya. Tapi kok mau dibayarin gimana sama Hah? negara? Maksudnya internet rakyat gitu. Pendidikannya, ongkosnya itu berarti boleh ikut campur juga negara? Nggak boleh dong? Nggak boleh lah. Itu nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Iya. Negara cukup ikut campur dalam pembuatan akta, KTP, dan yang lain-lain. Iya, benar. Iya, setuju. Gimana menurut lu Sobat Gen, obrolan kita sekarang? Kalau ada masukan atau lo ada yang kontra atau apa, lo drop komen di bawah. Nah, nanti kita ngobrol lagi nih sama Om Fauzan di tema-tema berikutnya. Tapi jangan lupa siapin dulu waktu biar nontonnya lebih pol.